Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Raharjo, guru SDN 29 Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK UIN Baitullah Tulungagung. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk pemenuhan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Untuk itu, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Baik, untuk sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu untuk kelas 5 hari ini ya. Yang pertama, Adibah Humaira, hadir ya. Alika Naila Putri, hadir ya. Bayu Pratama, hadir. Hadir semua ya? Hadir, alhamdulillah. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi. Sekarang untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan yang seger-seger ya. Boleh kita bermain dulu? Bisa kita aplikasikan dengan tepuk semangat, bisa? Bisa, yuk sama-sama. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Setelah itu, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, Bapak akan menanyakan satu pertanyaan. Jadi, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Allah. Terus, bagaimana cara kita mengenal Allah? Dengan mengenalnya. Melalui nama. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini, seperti yang sudah kita lihat bersama, yaitu mengenal lebih dekat nama-nama Allah ya. Kemudian Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan arti dan makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, coba kita amati gambar yang ada di layar.
Kemudian coba kita perhatikan gambar pertama. Apa gambarnya? Menyambut kelahiran bayi atau anak. Kemudian gambar yang kedua, sholat jenazah. Nah, ini jadi perhatikan kedua gambar ini, apa yang kira-kira kamu bayangkan jika melihat itu? Apa perasaan kamu ketika melihat gambar yang pertama? Senang. Terus apa perasaan kamu kalau melihat gambar yang kedua? Sedih. Baik. Jadi pada intinya gambar ini menerangkan bahwa setiap di dunia ini ada kehidupan dan kematian. Ini yang bakal kita pelajari pada hari ini lewat nama-nama Allah Asmaul Husna. Baik. Lanjut. Pengertian Asmaul Husna. Ya. Pengertian Asmaul Husna itu, Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab, asma yang berarti nama dan husna berarti yang Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? 99. Tapi pada hari ini kita akan mempelajari 5, ya. 5 saja. Yang pertama Al-Qawiyyu, ya. Kemudian yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, yang kelima Al-Ba'is. Kemudian ini dalil tentang Asmaul Husna. Quran surah Al-A'raf ayat 180, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, ini dalil tentang Asmaul Husna, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Baik, lanjut. Yang pertama tadi apa? Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu maha kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tidak terbatas. Kemudian tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan. Ada nggak yang bisa menandingi kekuatan Allah itu? Ada? Tidak, ya. Sekuat apapun manusia, tidak ada yang bisa menandingi. Kemudian kita harus kuat menghadapi tantangan dan rintangan yang tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Ini yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, ya. Dengan Allah Maha Kuat, kita yang makhluknya tidak boleh lemah. Nah, baik. Kita lanjut, ya. Yang terakhir Al-Ba'is. Al-Ba'is itu maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat, termasuk kita semua nanti. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian kehidupan di dunia adalah sementara akhirat kekal. Kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Setelah ini kita akan membentuk kelompok menjadi tiga bagian, ya. Kita akan membentuk 3 kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Untuk itu silahkan membentuk kelompok, di setiap kelompoknya ada 4 orang. Oke, kalau sudah, Bapak akan memberi nama, ya, dari masing-masing kelompok. Yang kelompok 1 langsung Bapak tunjuk, ya. Boleh, ya? Boleh? Boleh. Kelompok 1 ini. Kelompok 1 nama kelompoknya Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Ya, boleh ditulis nanti lupa. Nama kelompoknya Al-Qawiyyu
Al-Qayyum. Kemudian kelompok 2. Al-Muhyi Al-Mumit. Nama kelompoknya. Ingat ya. Al-Muhyi Al-Mumit. Kemudian yang kelompok 3 Al-Ba'is. Ingat ya kelompoknya ya. Kelompok 1 Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Kelompok 2 Al-Muhyi Al-Muhyi Al-Mumit. Yang kelompok 3 Al-Ba'is. Baik. Ya. Untuk kelompok masing-masing kelompok akan Bapak berikan tugas ya. Yang kelompok 1 ya, kelompok 1 ini tugasnya adalah menulis kaligrafi Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Ya, menulis kaligrafi dan artinya. Artinya menulis Arab Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum dan artinya. Kemudian menceritakan pengalaman pribadi tentang pernah menolong orang. Ya. Ketika kamu pernah menolong orang. Ya, itu tugas kelompok 1. Tuliskan saja pengalaman pribadi kamu. Ya. Misalkan kamu pernah nolong orang jatuh di parit karena dia tak bisa naik sepeda misalkan, ya. Terserah, yang penting ada pengalaman pribadi pernah menolong orang. Itu tugasnya untuk kelompok 1. Terus yang kelompok 2. Kelompok 2 ya, menuliskan pengalaman orang-orang yang diselamatkan Allah dari musibah. Misalkan ada gempa bumi, atau ada banjir, atau ada angin topan. Ada tidak pengalaman pribadi kamu yang pernah atau rumah kebakar? Ya, ini kan musibah ya. Pernah lihat rumah orang terbakar, terus ada orang yang di dalamnya masih selamat. Itu artinya diselamatkan Allah. Baik, itu untuk tugas yang kelompok 2. Kelompok 3 tugasnya adalah membuat daftar kegiatan untuk membantu teman kamu yang barangkali males belajar. Membuat daftar kegiatan untuk membantu teman kamu yang barangkali malas belajar. Contoh, Bapak kasih contoh. Yang daftar kegiatan 1, belajar bersama di rumah teman. Yang kedua, belajar mandiri di rumah. Yang ketiga, belajar di perpustakaan. Yang keempat, belajar di tempat sekolah ataupun di tempat les pribadi. Ya seperti itu. Buat daftarnya saja ya. Apa-apa saja nih, 1, 2, 3, 4 gitu. Boleh ya. Baik. Sebelum sampai ke sana ya, sebelum sampai ke tugas itu, Bapak akan membagikan kartu. Kartu ini berisi tentang materi kita pada hari ini. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit. Ini akan Bapak bagikan di masing-masing kelompok. Tujuannya apa? Ya, setiap kelompok nanti bisa mengerti apa paling tidak arti dari masing-masing nama Asmaul Husna. Baik. Dari 5 kartu yang Bapak bagikan itu ada di dalamnya tulisan kaligrafinya, artinya, kemudian dengan nama-namanya. Ya. Jadi itu yang untuk kamu pahami supaya kamu tidak bingung. Baik, silakan anak-anak berdiskusi terkait dengan
tugas yang telah Bapak berikan tadi. Silakan. Nanti setelah selesai akan Bapak minta satu orang untuk presentasi ke depan. Bisa begitu, Nak. Pengalaman pribadi itu seperti itu. Ya. Atau kamu mungkin kamu pernah melihat film-film apa gitu yang mungkin relevan dengan cerita Bapak itu. Ya, tulis nanti boleh di kertas yang Bapak bagikan ini, pengalaman pribadinya, Nak. Kalau tak cukup satu, Bapak kasih dua. Enggak, yang ini enggak. Yang kelompok 2. Kelompok 3 paham? Membuat daftar kegiatan untuk membantu teman kamu yang barangkali males belajar. Ya. Daftar kegiatannya buat aja satu. Belajar di perpustakaan, belajar les, belajar di mana gitu, atau mungkin kamu kerja kelompok di luar sekolah misalkan, boleh gitu, Nak, ya. Hasilnya nanti tulis di sini, Nak, tulisnya di sini, Nak, di kertas itu, Nak, ya. Tak cukup satu, Bapak kasih 2 atau 3 lah, ya. Nanti disambung-sambungnya tak masalah, Nak. Oke. Paham ya dengan tugasnya masing-masing, paham ya? Paham ya? Kelompok 1 paham ya? Paham ya? Baik, silakan diskusi sampai selesai. Barangkali nanti setelah selesai bisa kita presentasikan di depan kelas. Oke, sudah? Sudah siap? Sudah. Sesuai dengan kesepakatan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita ini masing-masing kelompok perwakilan di depan kelas. Untuk itu Bapak minta perwakilan kelompok 1 dulu untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan, Siva. Ya, boleh. Hadap ke sana, Nak. Ya. Ya. Tunjukkan dulu hasil kaligrafinya. Ya, ini baru kamu bacakan. Tunjukkan dulu hasil kaligrafinya. Ya. Oke. Nah, langsung dibacakan hasil diskusinya, Nak. Al-Qayyum, Maha Mandiri. Saya bisa menulis kaligrafi sendiri. Oke. Terus, yang kedua. Al-Qawi, Maha Kuat. Saya pernah membantu teman yang kesulitan belajar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu, Nak. Ya. Jadi kelompok 1 tadi tugasnya adalah membuat kaligrafi dan pengalaman pribadi membantu orang lain. Ya, bagus kan kaligrafinya? Bagus. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Belajar bersama. Kegiatan ketiga, belajar les. Kegiatan keempat, mengerjakan PR bersama. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk, Paris. Baik, jadi dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan secara umum kira-kira sudah paham enggak dengan materi ini, Nak? Sudah ya. Jadi ini merupakan bentuk implementasi dari pelajaran yang kita pelajari tadi. Kesimpulan, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kita belajar nama Allah Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Meneladani sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Kelompok 1 juga sudah luar biasa nih, sudah bisa menulis kaligrafi. Ya, juga kelompok 2 dan kelompok 3 sudah membuat tugasnya masing-masing dengan baik. Hanya mungkin barangkali nanti perlu kita
kuatkan lagi dengan penerapan di kehidupan kita secara nyata. العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحليم الكبير الحفيظ المقيت العزيز. Setelah kita melihat video tadi, tentu Bapak berharap pemahaman yang kita bisa pahami di materi kali ini sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Ada berapa tadi nama-nama Asmaul Husna yang kita pelajari? 5. Yang pertama apa? Al-Qawiyyu. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mumit. Yang kelima Al-Ba'is. Paham ya? Kemudian Bapak akan menjelaskan beberapa dimensi lulusan yang hari ini bisa kita ambil barangkali. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memulai pembelajaran dengan tadi berdoa, dan insya Allah nanti akan tutup juga dengan berdoa. Kemudian yang kedua, penalaran kritis. Penalaran kritis itu kita menganalisis sifat-sifat atau nama-nama Allah tadi sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan masing-masing tugasnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Nah, kita menggunakan aktivitas kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama ya. Kemudian dari masing-masing kelompok tentu membuat suatu kerjasama dengan baik dalam melatih kreativitas belajar kita. Yang kemudian yang terakhir kolaborasi ya, ini sistem kelompok. Tidak hanya satu orang yang mengerjakan, tapi semua ikut terlibat dalam diskusi kelompok. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan membagikan tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah berupa LKPD ya. Barangkali nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Untuk baik, ini bisa kalian kerjakan di rumah sesuai dengan materi kita pada hari ini. Baik, barangkali pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan tadi pembukaan. Untuk itu mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Barangkali pertemuan kita cukupkan sampai di sini untuk kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.